Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil analisis pengungkapan imbalan kerja atau PSAK 24 pada PT Daya Inti Guna Yasa Tbk atau MDY, kode emitennya. Perkenalkan sebelumnya saya Fauzan Nur Muhammad Denirah dari Program Pendidikan Profesi Akuntansi PPAK Universitas Pajajaran. Yang pertama mengenai profil perusahaan. Oke, jadi PT Daya Inti Yasa Inti Guna Yasa Tbk ini atau MDY ini didirikan pada tahun 2005 oleh Tan Yuyeh dan Tan Yuwei di Malaysia dan pertama kali memasuki pasar Indonesia pada tahun 2017. Kemudian perusahaan ini berhasil IPO ya di Indonesia pada 19 Desember 2024. Kemudian juga perusahaan ini bergerak pada bidang usaha retail, perlengkapan rumah tangga dengan nama toko Mr. DIY ya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk jumlah tokonya sendiri itu lebih dari 800 gerai ya di tahun 2024 dan lebih dari 1000 gerai di akhir tahun 2025. Kemudian jumlah karyawannya juga itu lebih dari 10.000 ya untuk di tahun akhir 2024 dan 11.000 lebih dari 11.000 di akhir tahun 2025 dan berkantor pusat di Jakarta Selatan. Selanjutnya yakni analisis PSAK 24 pada laporan keuangan tahunan 2025 yang telah diaudit. Oke, pengakuan dan pengukuran kewajiban imbalan kerja. Jadi berdasarkan laporan keuangan tahun 2025 yang ditandai warna kuning ini, PT Daya Inti Guna Yasa Tbk mengakui liabilitas imbalan pasca kerjanya itu sebesar 42.663 juta jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 27.861 juta. Ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban yang semakin besar terhadap karyawannya. Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan jumlah karyawan ya, peningkatan gaji atau perubahan asumsi aktuaria. Selanjutnya, rekonsiliasi kewajiban imbalan kerja. Jadi, perusahaan menyajikan rekonsiliasi kewajiban imbalan kerja yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada saldo awal kewajiban, kemudian ada beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu, pembayaran manfaat, dan saldo akhir kewajiban. Nah, untuk beban jasa kini itu sebesar 11.111 juta ya rupiah, menunjukkan peningkatan kewajiban akibat jasa yang diberikan karyawan selama periode berjalan. Kemudian beban bunga sebesar 1.952 juta itu mencerminkan efek waktu terhadap kewajiban yang didiskontokan. Selain itu juga terdapat beban jasa lalu, yakni sebesar 551 juta yang menunjukkan adanya perubahan program atau kebijakan imbalan kerja. Lalu pembayaran manfaat juga sebesar 515 juta, yang ini mengurangi kewajiban yang ada. Nah, rekonsiliasi ini memberikan transparansi ya mengenai pergerakan kewajiban dan menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pengungkapan secara memadai. Beban imbalan kerja dan dampaknya terhadap laba. Jadi, total beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebesar 13.614 juta rupiah. Beban ini terdiri dari beban jasa kini, beban bunga, dan beban jasa lalu. Nah, beban imbalan kerja juga merupakan komponen biaya yang signifikan ya, dan dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan kewajiban ini menjadi penting untuk menjaga kinerja keuangan perusahaannya. Selain itu, perusahaan juga mencatat pengukuran kembali sebesar 1.703 juta rupiah ya dalam OCI ya, atau Other Comprehensive Income. Hal ini menunjukkan adanya perubahan asumsi atau perbedaan antara estimasi dan realisasi. Oke, asumsi dan metode aktuaria. Nah, perusahaan menggunakan beberapa asumsi aktuaria dalam menghitung kewajiban imbalan kerjanya. Antara lain, ada tingkat diskonto di situ sebesar 6,6%, lalu tingkat kenaikan gaji sebesar 6,5%. Nah, tingkat diskonto yang digunakan tergolong wajar ya, karena mencerminkan tingkat imbal hasil obligasi pemerintah yang relevan. Sementara itu, tingkat kenaikan gaji sebesar 6,5% juga tergolong realistis dan mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Penggunaan asumsi yang realistis ini sangat penting karena dapat mempengaruhi keakuratan perhitungan kewajibannya. Perusahaan di sini MDY menggunakan metode Projected Unit Credit dalam menghitung kewajiban imbalan kerjanya. Metode ini sesuai dengan ketentuan PSAK 24 dan merupakan metode yang umum digunakan dalam praktik. Nah, penggunaan metode ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengikuti standar akuntansi
yang berlaku dalam menghitung kewajiban imbalan kerjanya. Analisis sensitivitas. Oke, di sini perusahaan juga mengungkapkan analisis sensitivitas terhadap perubahan asumsi aktuarianya, seperti ada perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Analisis ini menunjukkan bagaimana perubahan kecil dalam asumsi dapat berdampak signifikan terhadap kewajiban. Pengungkapan sensitivitas ini merupakan nilai tambah ya, karena memberikan informasi tambahan kepada pengguna laporan keuangan mengenai risiko yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya mengenai evaluasi pengungkapan. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Daya Inti Guna Yasa Tbk ini telah mengungkapkan informasi imbalan kerja secara cukup lengkap dan memadai. Nah, perusahaan juga telah memenuhi beberapa elemen penting yang disyaratkan oleh PSAK 24. Antara lain ada penggunaan metode aktuaria yang sesuai, pengungkapan asumsi aktuaria, penyajian rekonsiliasi kewajiban, pengakuan beban dalam laba rugi, pengungkapan pengukuran kembali dalam OCI ya. Kemudian juga terakhir penyajian analisis sensitivitas. Nah, namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti peningkatan kewajiban imbalan kerja yang cukup signifikan. Peningkatan kewajiban imbalan kerja yang cukup signifikan ini dapat menjadi indikasi adanya peningkatan risiko keuangan ya di masa depan. Kemudian juga perusahaan perlu mengelola kewajiban ini dengan baik agar tidak membebani kondisi keuangan secara berlebihan. Selain itu, ketergantungan terhadap asumsi aktuaria juga bisa menjadi sumber ketidakpastian ya. Karena perubahan kondisi ekonomi seperti penurunan suku bunga atau peningkatan inflasi ini dapat mempengaruhi besarnya kewajiban. Ya, namun secara keseluruhan PT Daya Inti Guna Yasa Tbk atau MDIY telah menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap standar akuntansi yang berlaku dalam pengungkapan imbalan kerja atau PSAK 24 serta memberikan informasi yang cukup bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih.